Recording heula. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang kalimat wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Apabila kamu tertimpa sesuatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuat begitu, mesti tidak begini. Kan kita kadang-kadang gitu, kalau ada sesuatu teh, matak oge, tadi teh ulah gitu, eta keur naon? Kalau dikatakan matak oge. Jadi kalau coba andaikan begini, itu tuh tidak artinya di dalam hadis. Kalau mengatakan andaikan, di kalimat wa in asobaka syai'un, jika sesuatu menimpamu, perkataan asobaka berarti menimpamu, syai'un berarti sesuatu. Tapi karena konteksnya dengan kalimat lain, maka berarti musibat yang kurang baik. Jadi tegasnya kalimat itu berarti jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan atau mengalami kegagalan, fala takul, jangan engkau katakan, yaitu jangan engkau katakan lau anni, andaikan aku. Jadi andaikan aku mah itu mah haknya bagi Allah kan. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau. Nah itu teh mengandung perintah supaya iman dan takwa. Jadi kita mah ulah aduh naon baheula teh bet kieu, tah itu teh tidak ada artinya. Jadi lebih baik bicara bagaimana apa yang harus kita lakukan masa depan, bukan menyesali yang lalu. Karena perkataan lau anni, andaikan aku, itu berarti penyesalan yang tiada berguna, atau perkataan yang menyaratkan banyak lamunan, atau perkiraan yang tidak berdasar untuk dirinya sendiri. Jika disambungkan dengan faal tuh, berarti aku berbuat atau aku lakukan. Jadi seakan-akan dia mengatakan andaikan aku tidak melakukan itu tentu tidak begini. Itu kan andaikan. Andaikan itu kan tidak ada artinya. Jadi atau perkataan jika aku berbuat seperti ini maka tidak akan karena wakada andaikan. Nah itu kalimat ini mengisyaratkan musibat yang kurang menyenangkan itu bisa terjadi kapan? Penyakit bisa. Ya seperti saya di usia 71 tahun sekarang hipertensi. Kan salah satu penyebabnya karena memang seneng asin. Tapi untuk apa dikatakan? Cobalah mun saya tiba heula teu seneng asin meureun mau jadi penyakit. Bukan itu yang dikehendaki. Bagaimana seharusnya ke depan? Nah, seharusnya ke depan ya akhirnya garamnya diganti garam yang tidak menimbulkan hipertensi, walaupun mahal, lebih tinggi mahal kan harganya 40.000 teh kecil kan, garam yang anti hipertensi. Dan yang lebih mudah kan garam Himalaya lebih mudah. Nah itu masa depan. Terus karena didoktrin, ditugasi kata dokter, Pak, wayahna bapak mah makan anti hipertensi teh jadi makanan pokok. Ya bismillah. Jadi sekarang mah anti hipertensi teh jadi makanan pokok, udah nggak apa-apa tuh. Sebab kalau tidak percaya ke dokter, ke medis, ya akhirnya kan banyak penyesalan nantinya. Jadi oleh karena itu masa depannya harus kita perbaiki ya. Jangan mengeluh atau menyesali sesuatu kejadian, tapi perbaiki yang akan datang. 3, jika ada kegagalan, jangan disesali, tapi hendaknya menjadi pelajaran masa depan. 4, penyesalan masa lalu yang tiada arti untuk masa depan jangan dilakukan. Kemudian perkataan lao yang berarti andaikan itu membawa keluhan yang tiada arti bagi masa depan. Kemudian usaha untuk perbaikan masa depan itu mesti tetap dilakukan. 7, jangan terlalu banyak lamunan
atau tulul amal. Duh lamun heg kieu, meureun abdi teh kieu, lamun tidak ada arti. Walakin kul qadarullah. Ya katakan itu adalah takdir Allah lamun geus kejadian mah. Kita usaha sekuat tenaga sebaik mungkin, tapi kalau ternyata gagal, itu takdir. Jadi ulah memeh usaha nyebutkeun takdir teh. Ulah memeh usaha teh kieu. Kumaha takdir we. Nah itu yang tidak benar. Tapi kalau ternyata gagal, nah ini takdir. Jadi kan itu mental kita kuat, jadi tidak menyesal. Yakin, jika telah terjadi sesuatu yang kurang diinginkan sebagai takdir dari Allah. Walau ketika bekerja harus giat, tidak boleh mengandalkan atau menyerahkan pada takdir. Jika dalam usaha harus sekuat tenaga berjuang dengan segala kekuatan, namun jika telah terjadi, jangan disesali tanpa arti. Pasrahlah kepada Allah yang memiliki kekuasaan segala takdirnya. Takdir yang baik mesti dikejar, jangan menyerah. Jadi takdir itu harus diimani, tapi jangan menyerah kepada takdir. Ya harus berusaha. Jadi, namun kekuatan manusia itu kan terbatas, karena ada kekuatan yang mutlak, yaitu qadarullah. Jadi walaupun tadi kan semangat berjuang, membela, berjihad, meningkatkan keimanan, jasmani, rohani, ekonomi, tapi ternyata ada kegagalan wae, nah itu kembalikan qadarullah. Jadi bukan hanya ucapan itu, keyakinan. Karena ya ucapan qadarullah tapi keyakinan. Jadi Allah tidak akan mendolimi manusia dengan takdirnya. Mukmin harus berkeyakinan bahwa nasib buruk ada kaitan dengan amal manusia. Jadi ada. Karena makanya kan nasib itu selalu berkaitan dengan amal. Contohnya dalam doa haji ya. Kan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa haji itu, berikanlah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan bebaskan dari neraka. Tapi jawaban Allah kan ulaika lahum nasibum mimma kasabu, hasil usaha. Jadi bukan sesuai dengan doa, tapi hasil usaha. Jadi oleh karena itu kaitan. Man amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh itu untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha. Barang yang siapa jelek, tanggung jawab sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Maka Allah itu tidak akan dolim kepada siapapun. Makanya ketika Pak Ustadz Usep ceramah kemarin, itikaf ada pertanyaan dari ibu. Wah, cenah umat terdahulu mah disiksa langsung. Bagi yang berbuat dosa teh, ayo sekarang mantu disiksa. Kan sudah dibahas oleh Pak Usep juga dijawab. Tapi ada saya tambahan, yaitu Allah itu rahmat, pemberi rahmat. Baik kepada umat terdahulu maupun umat sekarang. Memberi rahmat. Kepada umat terdahulu, orang yang berbuat dosa disiksa, itu karena rahmat Allah. Karena Allah itu sayang kepada umat terdahulu. Supaya di akhirat ulah ripuh teuing, maka dihukum selama di dunia. Kaum Lut kan, ditimpa batu, dibalikeun tanahna. Sehingga menurut ahli sejarah, kalau kita ke Laut Mati, itu adalah bukti Laut Mati, kaum Lut, balikeun. Dan itu kan ada mengurangi dosa perbuatan mereka. Itu rahmat, kasih sayang Allah. Maka umat terdahulu mah langsung dihukum. Tapi kalau umat sekarang kan tidak langsung dihukum. Itu kan banyak LGBT itu yang homoseks, tapi kan itu ditilang batu. Karena itu kasih sayang Allah. Supaya bisa sempat bertobat. Itu orang yang tidak berzakat kan maju, tetap ekonominya. Kasih sayang Allah supaya bertobat. Kan eta mangan anu tara zakat teu diterima ku bumi cuma dalam sinetron kan. Dalam kenyataannya kan nggak ada itu. Nggak ada. Kadang-kadang kan dikaitkan ya, karena orang yang soleh, cenah kemarin tuh di YouTube ya, atau di TikTok. Karena orang soleh, maka ketika mayitnya dibongkar masih utuh. Maka saya jawab, bukan karena orang soleh, atau karena kimiawi we. Jadi tanahna untuk mengandung bakteri,
Makanya wutuh. Kenapa gitu? Sebab kalau setiap orang soleh tubuhna beuteuh, wah bahaya itu. Kuburan kan tuh bisa dipakai ngubur orang lain. Kalau mayitna beuteuh mah kan banyak di Rancacili ini orang-orang soleh meninggal dikubur di situ. Coba kalau semua orang soleh jasadnya beuteuh, kan tuh bisa dikubur orang lain. Jadi itu kaitan dengan manusia, ya. Apalagi kalau di Saudi. Kalau di Saudi itu kan setiap 3 bulan dibongkar itu kuburan itu diganti dengan mayit yang baru, ya. Makanya di Makla itu tidak diperluas dari dulu juga, dibaki gitu, tidak diperluas. Coba, kadang mau tiap hari itu di Masjidil Haram itu sholat jenazah itu selalu ada. Apalagi kalau musim haji. Kalau musim haji itu, wah, di Indonesia sudah ratusan kan, belum negara lain. Coba bayangkan kalau yang soleh itu dibutuhkan jasadnya kan ribu. Jadi itu mah ada kaitan dengan tafakur, ya, tafakur. Jadi bukan masalah utuh mayatnya, ya. Jadi kalau masalah utuh mayatnya makan Firaun sampai sekarang kan can apa di piramid itu di Kairo, di Mesir, ya, Firaun hancur itu makan karena di bumi, ya. Jadi itu eh, amal itu amal itu kaitan dengan nasib di akhirat, bukan di kuburan, ya, bukan di kuburan. Di kuburan mah ya sama aja orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Jadi jangan dikait-kaitkan. Jadi berdasar ayat ini orang yang berbuat kebaikan itu bahkan akan mendapat kebaikan, orang yang berbuat keburukan maka akan tertimpa keburukan. Ini merupakan hukum sebab akibat kausalitas. Maka jika gagal, silahkan introspeksi, perbaikan masa depan. Tapi harus punya prinsip, itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Atau dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi hari akhir itu harus lebih baik. Jadi harus lebih baik di dalam segalanya, tapi minimal ada hal-hal yang tertentu. Bahkan itu teh walal akhiratu khairul laka minal ula itu, saya punya judul buku itu bahwa usia lanjut usia lebih indah dibanding usia muda. Ada bukunya sudah saya susun itu. Jadi usia tua itu lebih indah. Mestinya harus, karena berdasar surat Ad-Duha begitu, prinsip dalam hidup. Jadi usia lanjut itu harus lebih indah, lebih baik. Jadi mungkin ketika muda mah infaknya juga karena kepikiran gitu kan, mikir untuk biaya anak, mikir untuk biaya masa depan, mikir rumah. Tapi kalau sudah tua kan, anak geus dewasa, geus teu ngahesekeun. Ya itu kan nikmat itu. Model Pagin itu kan putra-putranya udah pada maju, udah tidak pernah minta sumbangan pada orang tua, bahkan disumbang oleh anak-anak. Makanya kan tenang, beliau itu nyumbang ke masjid terus menerus, ya, karena memang hidupnya tenang. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah tidak jadi beban. Itu memang harus lebih baik, ya. Uh, kalau dulu masih muda itu kecil-kecil, sumbangan kita sekarang lebih besar karena sudah tidak membutuhkan biaya untuk anak-anak. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Harus lebih baik dibanding masa muda. Jadi itu jangan disesali kalau sesuatu musibat. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Jadi musibah apa yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah itu memaafkan. Itu surat 42 ayat 30. Jadi ada kaitan. Jadi Allah itu tidak pernah dolim. Allah itu tidak pernah aniaya kepada manusia.
pasti baik, pasti rahmat kepada umat manusia. Musibah apapun yang buruk ada kaitan dengan usaha manusia sendiri. Allah menakdirkan sesuatu, ada kaitan dengan tingkah laku manusia. Namun kekuasaan Allah menguasai segalanya. Maka jika sudah usaha tapi ada kegagalan, itu kembali ini takdir Allah. Yang penting usahanya terus menerus. Wa ma syaa fa'ala. Nah, apa yang dikehendaki Allah pasti dilaksanakan. Jadi kalimat ini menunjukkan kekuatan Allah itu yang meliputi segalanya. Jika dia berkehendak sesuatu, apapun bisa terjadi. Jadi jika mengalami kendala, jangan menyalahkan diri sendiri terus. Tapi ada kekuatan di balik lahiriah itu. Jadi tersirat pada kalimat ini, usaha sebaik mungkin. Tapi ketentuan Allah mesti diterima. Ada di dalam diri, saya berusaha sekuat mungkin, gagal. Takdir. Dua, manusia punya rencana, Allah menakdirkan. Karena kalimatnya masa'a fa'ala. Tiga, karena kekuasaan Allah dikaitkan dengan usaha manusia, maka berusahalah sebaik mungkin agar mendapatkan takdir yang baik. Fa'inna lahu, karena lahu itu tabtahu amala syaiton. Lahu itu perbuatan setan. Kalau mengatakan andaikan itu. Jadi pengunci hadis ini tersirat larangan untuk banyak berkata andaikan. Andaikan bahula begini, andaikan itu hilangkan. Yang hanya berisi lamunan atau ilusi yang tiada arti. Dan mengandung perintah punya program yang jelas. Menyusun kekuatan masa depan. Ini saya ini udah usia lanjut nih. Apa program saya yang bermanfaat bagi manusia yang bakal ditinggalkan? Baik keluarga, turunan kita, maupun masyarakat. Jadi apapun harus berguna, ya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain juga dikatakan setiap mukmin itu siap siaga menyusun kekuatan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khair turhibuna bihi aduwan lillah. Adu Allah wa aduwakum wa akhirina min dunihim ta'lamunahum la ta'lamuna Allah ya'lamuhum Allahu ya'lamuhum, Allah yang tahu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Al-Anfal ayat 8. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka yang kamu mampu berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda, ya, pasukan berkuda tenang, artillery ya, kavaleri. Nah, kavaleri atau angkutan darat infanteri, ya. Kalau angkutan laut, maritim, marinir. Nah, itu di dalam Al-Quran memang diperintah. Makanya ada Umar bin Khattab itu, alimu auladakum, ajari anak-anakmu isyaha, wasibaha, warimayah. Ajari anakmu dengan berenang dan memanah serta bermain kuda. Jadi itu teh bermakna ajari anak-anakmu itu bisa berjuang di laut, di darat maupun di udara. Itu lamun kaayeunkeun mah. Itu nyarankan kan dilatih. Jadi karena disuruh memanah, kudu latihan panah. Jeung masa modern oke, tapi itu maknanya lebih jauh. Jadi kalau ingin menguasai dunia harus, makanya kalau saya dulu ketika diminta ngisi, waktu itu di Jakarta ya, itu kan bukan bank syariah dulu mah, BRI syariah gitu, dan ada bank-bank syariah yang lain berkumpul. Saya membahas buku saya yang Feng Shui Islam. Tahun sabara saya terbitnya itu buku itu teh, lupa lagi pokoknya mah.
udah terbit buku saya Feng Shui Islam. Nah itu bagaimana membangun perumahan yang Islami. Perumahan yang Islami itu saya bilang minimal ada masjidnya, ada kolam renang, ada tempat bermain kendaraan. Jadi dalam satu komplek itu ada kolam renang, ada masjid, ada tempat itu lapang untuk, karena berdasar ungkapan Umar bin Khattab itu harus ada. Tapi kan di perumahan Islami juga yang dikatakan sakinah itu ya di situ kolam renang. Terus untuk jalur hijaunya juga kan nggak ada itu. Kan ada di Bandung kan perumahan sakinah, perumahan Islami, tapi yang dimaksud Islam itu cuma ada masjid saja. Padahal bukan hanya masjid saja. Ada itu fasilitas. Bahkan jalan saja itu kan 7 hasta. Jalan saja itu 7 hasta. 7 hasta itu berarti 7 kali 7. 4,9. 4,9 meter itu jalan itu. Seperti ini kan berapa meter ini jalan Muhajirin? 3,2 ini. Makanya harerin kan. Karena minimal kalau di dalam Islam ini kan Pak Cep otomatis tukang bikin rumah ini. Jadi perumahan, makanya jalannya kalau Islami minimal 4,8 meter itu, 4 meter, 8 jadi 5 meter. Leganya jalan itu. Leganya jalan itu 5 meter. Terus yang kedua, WC kan. WC itu kan di dalam syariat Rasulullah kalau obeh itu tangan kanan memberi air dan tangan kiri cebok. Makanya bak itu harus di sebelah kanan. Bak atau itu harus sebelah kanan. Ini makan ada sebelah kiri atau hese itu obeh tehnya. Nah, WC na leutik deui. Ari bak di sebelah kiri ripuh kan. Nah itu secara Islami itu banyak aturan-aturan itu yang saya bahas di Feng Shui itu. Udah terbit itu Hojanah ya, penerbitnya itu dulu Hojanah. Tapi kan saya tuh banyak buku-buku yang lupa gitu tahun berapa gitu terbit, tapi sudah keluar. Gitu. Nah itu diatur. Jadi bangun WC nanti masjid itu jangan harus memberikan contoh masjid itu WC-nya. Jadi kalau shower tuh harus di sebelah kanan. Kemudian bak juga harus di sebelah kanan. Karena itu supaya teu heseun cebok. Nah, itu salah satu contoh. Terus desain rumah itu kan jadi jangan sampai ruang tamu dari tamu itu bisa menembus ke dapur. Kenapa? Karena kalau ruang tamu bisa tembus ke dapur, jadi ibu-ibu masaknya kudu dijilbab. Karena lamun ada tamu kan noong ke dapur. Kasihan tuh si ibu-ibu masaknya kudu jilbab. Makanya harus didesain sedemikian rupa. Jadi walaupun gede rumah teh tapi tidak memenuhi syarat. Jadi kalau ada tamu tertutup itu ruang tamu itu kemana-mana ge. Ya. Belum lagi urusan kamar kan. Urusan kamar itu kan minimal kalau punya anak laki-laki dengan wanita minimal kamar 3 kan. Itu kamar suami istri, kamar anak laki-laki, dan kamar anak perempuan. Jangan sampai anak laki-laki dan anak perempuan sekamar. Itu tidak boleh. Jadi kalau sudah 10 tahun, anak itu harus berpisah. Anak laki-laki dengan anak perempuan. Dan itu salah satu contoh aturan-aturan aidu lahum mastato. Supaya kuat. Dan termasuk juga WC-nya. Minimal kalau punya anak laki-laki dan anak perempuan, WC-nya kudu 3. Itu WC untuk suami istri, WC untuk anak perempuan, dan WC untuk anak laki-laki. Jadi minimal 3. Makanya semakin banyak anak, semakin banyak kamarnya. Jadi kalau anaknya sudah dewasa, WC-na hiji, topan rek kumaha salat berjamaahna ngantri salat subuh teh.
Jadi harus ya kembali ke laptop. Jadi hendaklah yang mendekati kepastian itu jangan hanya lamunan ya. Banyak berkata andaikan, banyak perkataan andaikan itu lebih membuka pengaruh setan. Jadi tersirat pada penguji ini banyak andaikan mengundang setan. Terus perbuatan setan itu mesti dihindari. Tutuplah peluang godaan setan. 4. Jangan membuka peluang godaan setan. Godaan setan selalu membawa kegagalan. Kemudian kuatkan jasmani, ruhani menghadapi setan. Jangan kalah oleh setan. Sekarang takwilnya, ya cukuplah 1/4 jam takwil. Satu orang mukmin yang kuat lebih baik dibanding mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dibanding yang lemah. Oleh karena itu, jika ingin lebih baik dan lebih dicintai, jadilah mukmin yang kuat. Jadi takwil makan dari keseluruhan gitu ya. Takwilnya seperti apa? Kemudian yang kedua, agar dicintai Allah dan meraih derajat terbaik, maka mesti semangat memperkuat diri dalam bidang baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Jangan terlemahkan. Orang lemah itu derajatnya di bawah mukmin yang kuat. 3. Kekuatan mesti diusahakan. Jangan menyerahkan pada takdir. Kekuatan mesti diraih oleh setiap individu. Jangan mengandalkan pihak lain. 4. Dalam situasi dan kondisi apapun, mukmin akan tetap meraih kebaikan. Baik dikala kuat maupun lemah. Bahkan dikala tertindas. Karena pandai menghadapi. 5. Setiap muslim jangan lemah dalam kondisi apapun. Baik sedang jaya maupun kalah. Mental mukmin mesti kuat karena dasar iman. Semangat juang meraih manfaat. Tetap bertahan. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diminta kepada Allah, minta pertolongan. Maka menandaskan semangat penuh harap dari rahmat dan pertolongannya. 7. Jika mengalami kendala, maka tidak boleh mengalami stres, apalagi depresi, karena yakin akan takdir ilahi. Keyakinan pada takdir itu menandaskan bahwa segala kejadian sangat ditentukan oleh takdir. Kemudian 8, kendala yang dialami itu tidak boleh membuat lemah mental. Apalagi mengatakan andaikan begitu, andaikan begini. Andaikan begini, tidak seperti itu. Kendala yang dialami dijadikan pelajaran menghadapi masa akan datang. Dan 9, karena kata andaikan itu merupakan pengaruh setan yang suka merayu, maka menggoda ke jurus negatif itu harus dihindari. Jadi setiap mukmin akan selalu berusaha menutup peluang setan. Itu sekarang tatbiknya. Tatbik itu penerapannya pada dari hadis tersebut kepada perbuatan yang kita lakukan. Pendidikan keimanan itu mesti menanamkan jadi mukmin yang memiliki kekuatan. Jadi kalau pendidikan keimanan kepada anak itu tanamkan kuat mental. Karena apa? Sebagaimana tadaskan al-mu'minul qawi khair. Mukmin yang kuat lebih baik dari yang lemah. Maka iman pada takdir mesti seimbang dengan penanaman kekuatan mental. Iman pada takdir bukan untuk mengandalkan sebelum usaha, tapi untuk mengembalikan hasil usaha. Manusia mesti punya rencana matang dalam segala tindakan. Karena di sini al-mu'minul qawi khairun. Kemudian yang kedua, orang yang mukmin, yang kuat itu selain lebih baik, tapi lebih dicintai oleh Allah. Makanya di sini katakan wa habbu ilallah minal mu'mini dhahib. Lebih tinggi pada mukmin yang kuat. Apa orang mukmin kuat itu? Maka jika ingin mendapatkan kecintaannya, jangan menjadi mukmin yang lemah. Jangan mukmin menjadi
janganlah mau mukmin yang tertindas. Jadi tidak boleh tertindas, harus memiliki kekuatan. Di negara kita Muslim itu tidak boleh mulai tertindas. Maka semangat berjuang menjadi yang kuat lebih baik. Jadilah sebagai mukmin yang sangat dicintai Allah. Dengan demikian kecintaan Allah itu mesti diperjuangkan. Ketiga, peranan penanaman kuat mental berawal dari diri sendiri. Utamanya persepsi yang positif, merasa kuat mentalnya. Jangan menjadi minal mukmin yang dhaif, yang lemah. Karena kelemahan merupakan tanda keterpurukan. Jadikanlah segala situasi dan kondisi apapun pasti kebaikan. Mendatang kebaikan. Wa fi kullin khairun. Dalam segala situasi dan kondisi itu selalu ada kebaikan. Kemudian 4, dalam meraih kekuatan sebagai mukmin itu mesti semangat berjuang untuk mendapatkan manfaat yang banyak. Rasul memandaskan ikhris ala ma yanfa'u. Semangatlah, tomaklah di dalam meraih kemanfaatan yang lebih banyak. Jadi manfaat bagimu. Ini merupakan etos kerja mukmin yang menyusun kekuatan. Mesti pandai mengambil pelajaran dari duka untuk mencapai bahagia. Jadi apabila terkendala, itu mah takdir Allah. 5, jangan mengharapkan pertolongan dari manusia. Minta bantuan, minta pertolongan, atau mengandalkan bantuan itu sesama manusia menunjukkan kelemahan diri. Nah, jika ingin mempunyai kekuatan, maka minta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Kita tolong. Hanya mengandalkan pertolongan Allah, tidak mengandalkan kepada yang lain, maka bakal menanamkan kekuatan. Nah, kekuatan mental itu berawal dari kekuatan hati setiap manusia. Pertolongan Allah yang hanya diharapkannya. Yakinlah, tidak pernah berbuat dolim. Allah itu pasti memberikan rahmat. Nah, keyakinan bahwa diri sendiri merupakan orang kuat, itu juga ditunjukkan oleh ta'jaz. Di dalam mentalnya sendiri, tidak lemah. Oleh karena itu, jangan banyak mengeluh tatkala gagal. Jangan terlalu banyak menyesal tanpa arti. Tanamkan sabar tatkala gagal. Pandailah bersyukur tatkala berhasil. Gagal, sabar. Berhasil, syukur. 7. Jauhi pandangan negatif pada diri sendiri. Jangan terlalu banyak mengeluh, menyesal tatkala gagal. Karena perkataan lau anni fa'altu itu merupakan pandangan negatif pada diri sendiri. Maka mesti dihindari. Rasul menandaskan wa in asobaka syai'un fala tab'al lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jadi jika mengalami sesuatu kendala, jangan mengatakan andaikan aku, andaikan begini. Nah, jadi seperti ini maka tidak ada artinya. Nah, itu pandangan penyesalan yang tiada arti. Perkataan andaikan itu pandangan negatif pada diri sendiri harus dihindari. 8, usaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tapi jika tetap kendala, katakan itu takdir. Walakin kul qadarullah wa masya'a fa'ala. Kemudian 9, jangan banyak lamunan atau bayangan yang tiada akan terlaksana. Nah, sehingga memunculkan perkataan andaikan. Rasul bersabda, fa inna lau yaftahu amala syaitan. Perkataan itu yang disebut dengan tulul amal. Itu merupakan pengaruh setan yang tidak berarti. Oleh karena itu, berlatih sebanyak mungkin, bekerja semaksimal mungkin, jangan terlalu banyak lamunan, maka akan menguatkan mental. Berarti mengatakan tidak pada godaan setan, walau tanpa alasan apapun. yakni bahwa godaan setan itu selalu membawa ke jalan negatif. Kalau siap melaksanakan apa yang diperintahkan syariah, dan berarti menolak godaan setan. Itulah 9 tatbik dalam hadis ini. Masih ada waktu 7 menit kalau ada pertanyaan. Enggak?
Silahkan, silahkan Pak Nur. Hmm. Ya, 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 ya. Positif. Ya, ya, iya, ya, iya, ya. Makanya kalau di dalam hadis mah yang ditonjolkan tuh bukan andaikannya, tapi harus bagaimana kita. Nah, Indonesia itu kan lebih banyak andaikan. Jadi kalau kalau longsor coba kalau kamu tidak begini begini, tapi prakteknya tidak gitu. Kan prakteknya tidak ada ya, tidak ada perbaikan. Justru kalau di dalam hadis mah yang ditonjolkan itu bukan andaikannya, tapi bagaimana selanjutnya. Jadi umpamanya Riung Riung Bandung itu banjir. Yang disesali itu coba andaikan di Riung Bandung banyak biopori kan cuman andaikan aja. Seharusnya apa yang kita perbuat di masa datang supaya tidak banjir. Jadi bukan andaikannya yang ditonjolkan, bukan lamunannya gitu. Jadi lebih baik kepada program yang akan datang harus lebih baik gitu. Jadi itu yang dimaksud ya, bukan kata andaikannya yang tidak boleh itu, tapi isi lamunannya itu yang tidak dikehendaki. Karena kalau isi lamunannya yang diucapkan, itu godaan setan akan